Dengan kamera 360 pertamanya, DJI Osmo 360 saat ini banyak dibilang main di level profesional karena sudah punya sensor 1 inch dan adanya 10-bit lock. Di sisi lain, Insta360 X5 ini malah fokus ke teknologi AI dan user experience biar siapapun bisa edit video 360 dengan hasil impresif dan cepat. Saat video ini dibuat, harga DJI Osmo 360 varian standar ini sekitar 7,4 jutaan, sementara Insta360 X5 dengan varian standar package sekitar 9,9 jutaan, tapi kamu dapat layanan Cloud Insta360 Plus gratis selama 1 tahun senilai 1,6 jutaan, yang juga akan saya bahas kenapa Cloud Insta360 Plus ini juga penting di akhir video. Pertanyaannya, kalau harga beda tipis, apa kamu masih rela dibikin ribet cuma demi pengen dibilang pro? Nah, di video ini kita adu banteng langsung biar kamu sendiri yang mutusin kamera 360 mana yang tepat buat kebutuhan kamu. Yuk, kita bahas. So, kita mulai dari bentuk dan desain dari kedua kamera 360 ini. Osmo 360 bagi saya bentuk dan desainnya seperti mixing antara GoPro Max dan Insta360 X Series. Bentuknya kotak dengan layar touchscreen yang bisa flip horizontal dan flip vertikal. Sementara untuk X5 ini bentuknya persegi panjang sama seperti pendahulunya, namun dibuat lebih kokoh dengan layar touchscreen vertikal. Kedua kamera ini punya build quality yang bagus dan solid. Bentuk keduanya dibuat agar siap dipakai merekam berbagai aktivitas ekstrim sekalipun. Nah, dari pengalaman penggunaan saya, layar X5 ini dapat better user experience dibanding layar Osmo 360. Bayangin aja, ketika kamera merekam pakai invisible selfie stick dengan jarak 1,5 meter atau 1 meter misalnya, di X5 ini kita bisa melihat objek atau bisa melihat diri sendiri lebih panjang gitu, lebih menyeluruh dari atas ke bawah. Misalnya saat kamu berjalan di jembatan gantung, kamu bisa melihat sampai ke angle ke bawah gitu ya guys. Sementara di layar Osmo 360 ini FOV kamu jadi terpotong. Tapi, hal yang paling esensial dari desain kamera 360 terletak pada lensa fisheye yang memang menonjol dan sangat rentan terhadap kerusakan. Kedua kamera ini ngasih solusi ketahanan yang berbeda sebenarnya. Mulai dari material keras agar lensa tahan goresan, tahan retak, dan juga tahan hancur. Tapi itu cuma tahan guys, bukan berarti tidak bisa retak. Dan disinilah salah satu keunikan dari desain X5 yang menjadi satu-satunya kamera 360 dengan lensa yang dapat diganti. Misalnya, ketika X5 ini kamu pakai motovlog dan crash, maka lensa yang tergores atau retak bisa diganti sendiri di rumah. Kamu cukup beli replacement lens kit ini, kemudian ikuti petunjuk di dalam panduannya, ini gampang banget. Artinya, kamu nggak perlu repot kirim X5 ini ke pusat perbaikan, apalagi kalau lokasi kamu jauh dari service center. Nah, baik Osmo 360 atau X5 ini, keduanya punya lens guard dari material rubber atau karet yang tujuannya dibuat ngejaga lensa dari goresan. Tapi sayang, keduanya sama-sama nggak bisa masuk ke tas sambil pakai lens guard. Padahal ini penting banget biar nggak ribet harus dibawa terpisah kayak gini guys. Osmo 360 dibekali sensor 1 inch sama kayak Insta360 One RS, dan kalau dalam hitung-hitungan teknis tentu aja sensornya lebih besar dari X5 yang 1,28 inch dengan tambahan triple AI chip. So, ngomongin kualitas gambar, banyak orang langsung mikir kalau sensor makin gede pasti kualitas gambar makin bagus juga. Tapi kenyataannya nggak sederhana itu guys. Lihat aja Insta360 One RS yang juga pakai satu sensor, hasilnya malah masih kalah dibandingkan X5. Jadi, menurut saya, sensor besar bukanlah jaminan utama di zaman teknologi AI sekarang. Nah, di sini Osmo 360 dan Insta360 X5 ini ambil jalan berbeda. Kalau Osmo main di sensor 1 inch, sementara X5 fokus ke otak pemrosesan gambar lewat triple AI chip. Jadi kalau X5 ini alurnya bukan cuma nangkap data 360 dari 2 sensor doang, tapi langkah pertama diproses habis-habisan mulai dari pengumpulan data 360 oleh sensor, langkah kedua dilanjut ke proses noise dan penyesuaian warna serta dynamic range oleh 2 Pro Imaging chip, dan langkah ketiga sampai sentuhan AI yaitu proses stitching gambar, stabilisasi dan highlight recognition oleh chip AI 5 nanometer. So, hal yang paling dasar dari kamera 360 nggak bisa lepas dari yang namanya algoritme. Biar mulus dan bisa ditonton, hasil rekaman atau footage 360 ini harus melalui berbagai proses image stitching, lalu dewarping sampai stabilisasi. Nah, disinilah mulai kelihatan bedanya. Insta360 udah punya pengalaman bertahun-tahun soal stitching dan menurut saya
hasil di X5 ini jahitannya lebih mulus dan bisa mempertahankan warna yang konsisten. Sementara Osmo 360 di skenario yang sama kelihatan banget ada garis jahitan dan juga perbedaan warna. Tapi salah satu tipsnya, Osmo 360 ini bisa lebih rapi kalau kita pakai high precision smart stitching. Tapi tetap ada kekurangannya dong, yaitu waktu ekspornya jadi jauh lebih lama. Sementara X5 ini dengan mode AI stitching bisa lebih sat-set kelar tanpa nunggu berjam-jam. Kita lanjut ke adu banteng stabilisasi. Jadi kalau ngomongin kamera 360, stabilisasi itu harga mati. Soalnya kamera yang kayak gini paling sering dipakai buat olahraga ekstrim kayak lari, downhill, sampai motoran off-road sekali. Nah, disinilah pertempuran serunya guys. DJI Osmo 360 datang bawa Horizon Steady dan Rocksteady 3.0, teknologi yang udah terkenal bikin video tetap rata meski kamera kebanting-banting. Sementara Insta360 X5 ini ngandelin flow state stabilization, sistem yang udah jadi ciri khas Insta360 dari ke generasi dan hasilnya konsisten mulus di segala kondisi. Tapi pertanyaannya, stabilisasi ala DJI yang kelihatan natural dengan horizon tetap lurus atau flow state yang udah terbukti goyang segila apapun tetap halus? Silakan teman-teman bandingin sendiri dari footage saya ini. Sekarang kita masuk ke battle kualitas gambar nih guys. DJI Osmo 360 punya mode D-Log M10-bit dan ini bagus banget yang bisa bikin fleksibel banget buat editing karena warnanya bisa bebas diatur ulang di post production. Sementara Insta360 X5 ini nggak pakai log 10-bit gitu ya, tapi dia punya adaptive tone plus ADR yang bikin kamera bisa nangkep detail highlight sama shadow lebih luas langsung dari hasil rekaman. Alias video 360-nya berkualitas tinggi dalam semua jenis skenario karena langsung diproses dari kamera, jadi tanpa ribet ngedit lagi, footage X5 ini udah siap langsung diupload. Nah, sekarang saya tunjukin dalam beberapa skenario nih guys. Yang pertama, keduanya merekam ketika berada di dalam mobil. Jadi pas dipakai di dalam mobil ini, hasil Osmo 360 kelihatan lumayan underexposed. Muka orang terlihat jadi gelap, sementara kalau di luar mobil malah overexposed. Detail pohonnya hilang, malah jadi kelihatan kayak pohon plastik. Sementara X5 ini justru nampilin muka orang lebih jelas, plus detail luar jendela mobil tetap aman. Nah, kita lanjut bandingin siang hari dengan cahaya matahari yang panasnya bagus. Kalau kita lagi jalan di area shadow atau jalan menuju ke arah terik matahari gitu ya, Osmo 360 hasil wajah gelap, sementara X5 lebih pinter bisa ngejaga tone wajah. Warnanya juga tetap cerah dan juga natural. Kita lanjut ke view sekitar yang masih dalam kondisi cerah dengan scene kontras tinggi. X5 ini menunjukkan kontras dan warna yang lebih baik di langit, serta lebih banyak detail dari awan, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Sementara untuk Osmo 360 terlalu terang dengan kontras yang lebih rendah dan lebih sedikit detail juga. Dan kalau kita perhatikan lagi ke area ujung pepohonan, Osmo 360 ini ngasih white glow kayak borderline di sekitar pepohonan, bikin warnanya kayak nggak natural. Sementara untuk X5 ini lebih detail, daun tetap hijau tanpa adanya aura putih gitu ya guys. Jadi seperti saya bilang, ini kayak pohon atau kayak daun plastik gitu. Dan kalau saya pindah ke area yang ada bangunan, Osmo 360 cenderung ngasih sedikit kontras dan terlalu terang gitu ya. Sementara di X5 ini warnanya lebih natural dengan kontras yang lebih baik. Sementara untuk low light dan malam hari yang juga sama pentingnya nih, Osmo 360 ini punya mode Super Night yang bisa nangkap video 360 di 6K atau 8K dengan warna lebih cerah di lingkungan gelap, meskipun ada resiko noise dan deviasi warna. Sementara X5 pakai kombinasi Viewer Video plus Adaptive Tone. Nah, Viewer Video ini bantu kurangi noise dan bikin warna lebih stabil di low light, sedangkan Adaptive Tone ngejaga highlight dan shadow tetap seimbang secara otomatis bahkan tanpa ribet edit. Dan ini adalah footage keduanya, masing-masing saya rekam di 8K 30 fps. Untuk hasil dari X5 warnanya lebih stabil dan noise yang lebih terkontrol, bisa teman-teman lihat. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih hasilnya? Dan karena kita ini ada di kabupaten, jadi cukup sulit buat ngerekam footage malam hari karena nggak sebanyak lampu ya seperti yang ada di kota gitu ya, gedung-gedung yang banyak lampunya. So, kita lanjut ke battle performa audio yang juga sama pentingnya seperti kualitas gambar. Karena suara yang bersih itu yang bikin video kamu hidup. Nah, saya udah coba dua kamera ini di situasi sehari-hari kayak cycling lalu sepeda motor, rekam di angin yang kencang dan juga vlog di outdoor yang berisik.
Osmo 360 punya fitur noise reduction, yaitu ada smart, standar, dan juga high. Sementara untuk X5 ini punya auto win noise reduction weak, strong, dan juga voice enhancement. Ini dia untuk hasilnya guys, silahkan teman-teman bandingkan sendiri mana yang lebih bagus. Jadi ini dia untuk hasil rekaman atau tes mikrofon dari kedua kamera ini, yaitu Insta360 X5. Yang sedang teman-teman dengar ini saya set ke mode voice enhancement, kemudian untuk DJI Osmo 360 saya set ke profil high ya, jadi noise reductionnya ini benar-benar yang paling maksimal. Nah, bisa teman-teman dengar sendiri mungkin suara saya kemudian suara noise background di belakang, mana yang paling bagus untuk meredam suara dan mana yang paling bagus untuk menangkap suara vokal dari saya ketika misalkan nanti digunakan untuk vlogging atau berbicara seperti ini. Jadi silakan teman-teman nilai sendiri mana yang lebih bagus nih guys. Satu hal yang sering diremehin padahal krusial banget yaitu aplikasi dan editing. Karena pada akhirnya setelah rekam, semuanya balik lagi ke seberapa gampang dan cepat kita ngolah hasil rekaman. Nah, disinilah battle antara DJI Mimo versus aplikasi Insta360. Pertama, kita ngomongin dulu pentingnya perhatiin Di aplikasi Insta360, semua footage nongol dalam grid. Thumbnail gede plus AI-nya langsung ngasih highlight dari rekaman 360. Jadi gampang banget kamu nemuin klip yang kamu cari. Sementara di aplikasi DJI Mimo tampilannya standar. Thumbnail kecil, kadang harus scroll panjang dulu. Yang kedua, dari kecepatan ekspor. Semua video 360 wajib diratakan dulu biar bisa di-share ke media sosial. Di Insta360, proses ekspor rata-rata ini 15% lebih cepat dibanding DJI Mimo untuk file dengan panjang dan spesifikasi yang sama gitu ya guys. Sementara di DJI Mimo hasil akhirnya oke, tapi kamu mesti sabar karena lebih lama. Seperti di sini, keduanya saya tunjukin hasil kecepatan ekspor yang sama-sama durasi video ini 1 menit. Lihat aja hasilnya lebih cepat yang mana. Untuk hal ketiga yaitu dari AI editing. Kedua aplikasi bisa bikin highlight otomatis, tapi Insta360 AI-nya lebih agresif, lebih powerful, kerjanya cepat, sorotannya pun lebih rapi, bahkan VFX-nya pun lebih pas. DJI Mimo punya AI juga, tapi outputnya kadang basic banget. Highlight ada, tapi rasanya kurang impresif aja. Nah, kalau menurut saya, wajar aplikasi Mimo masih banyak kekurangan dalam mengolah video 360. Mengingat Insta360 lebih punya banyak pengalaman selama bertahun-tahun gitu ya, dalam hal pengumpulan data pengguna dari kamera 360 sehingga mereka lebih tahu mana yang harus diperbaiki. Buat kamera 360, pengalaman pengguna itu krusial banget karena kadang kita nggak punya waktu mikirin setting ribet pas lagi action. Nah, disinilah battle Osmo 360 versus Insta360 X5 ini soal user experience. Yang pertama, dari pendeteksi otomatis aksesoris. Di Insta360 X5 ini begitu kamu pasang lens guard atau underwater case kayak gini, kamera langsung tahu karena bisa auto deteksi, lalu switch otomatis ke mode algoritme yang tepat yaitu diving mode. Jadi hasil rekaman nanti bakal tetap mulus. Sementara di Osmo 360 ini, kamu harus aktifin manual mode penutup lensa. Kelemahannya kalau misal lupa ngaktifin, dijamin hasil rekaman jadi nggak bakal kepake. Percaya deh, saya udah pengalaman. Jadi menurut saya auto detection itu lebih modern di Insta360, tapi manual juga bisa lebih fleksibel buat ngontrol kamera. Kedua, ada fitur twist to shot. Bayangin aja kamu lagi trekking ke gunung, satu tangan pegang tongkat trekking dan satu tangan pegang kamera 360. Di X5 ini cukup putar stick 2 kali, rekaman langsung jalan. Nah, Osmo 360 pun lewat update terbarunya juga udah punya fitur serupa. Jadi sama-sama praktis, termasuk adanya fitur voice dan gesture control. Sekarang yang terakhir dan jarang dibahas orang, kalau kamu pakai iPhone yang penyimpanannya cuma 128 dan 256 GB, dijamin storage bakal cepet habis buat simpan dan editing offline di HP. Nah, disinilah Insta360 punya layanan cloud storage yang namanya Insta360 Plus, yang nggak cuma buat simpan hasil rekaman, tapi juga kemudahan sharing file dan buat simpan draft editing gitu. Sementara untuk Osmo 360 punya penyimpanan internal 105 GB. Bagi saya ini nilai plus banget. Tapi jika dipakai rekam video 8K, paling cuma bisa rekam kurang lebih 70 menit doang. Sisanya kamu wajib beli micro SD. Nah, sementara kalau di X5, saat kamu beli kamera ini, kamu bisa dapat bonus cloud storage 1 TB gratis gitu ya buat setahun.
yaitu namanya Insta360 Plus. Seperti saya ini udah diaktifin nih guys. Jadi kamu bisa backup otomatis dan bebasin memori. Dari cloud inilah kamu jadi gampang buat sharing dan ngaksesnya. Video kamu bisa langsung di-share via link tanpa ribet kirim file besar. Sedangkan di Osmo 360 kamu harus ekspor manual dan kirim file yang ukurannya asli. Ini besar-besar banget. Jangan lupa butuh penyimpanan HP besar juga nantinya. Nah, di layanan Insta360 Plus ini pun kita bisa editing langsung di cloud. Dijamin storage HP bakal tetap lega tanpa harus hapus file penting lainnya guys. So, jadi kesimpulan saya dari video ini, DJI Osmo 360 cocok kalau kamu tipe yang suka otak-atik. Apalagi ada D-Log M10-bit buat color grading serius. Tapi itu ribet kalau kamu cuma pengen rekam dan share cepat. Sementara Insta360 X5 udah kasih warna lebih konsisten langsung dari kamera. Workflow-nya lebih simple dari mulai rekam, editing, sampai share. Bahkan dapat penyimpanan cloud 1 TB gratis buat setahun. Jadi kalau kamu konten kreator atau casual user yang pengen satset tapi hasilnya tetap pro, silahkan kamu jawab sendiri kamera mana yang paling tepat. Link pembelian bergaransi resmi Indonesia ada di deskripsi video, jadi tinggal dicek aja. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.